Di pabrik yang sampean sekarang ini, sepengetahuan saya dan mungkin banyak teman-teman kita yang kemarin sharing di video-video yang kemarin, kurang lebihnya antara 8.000 mas. 8.000. Jadi gaji sampean itu ini belum kita hitung lembur ya mas ya, ini gaji pokok sama loh ya, 25.000 diambil 8.000, masih ada sisa berapa mas? 17. Betul enggak? Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dimanapun anda berada. Saya doakan mudah-mudahan tanpa ada kekurangan suatu apapun dan diberikan kelancaran dalam suatu hal apapun. Dan pada malam hari ini, aku kedatangan salah satu saudaraku juga. Ini salah satu adik, salah satu saudara. Dari mana mas ya? Dari Lampung mas. Lampung pundi mas? Lampung Timur mas. Lampung Timur ya? Sukadana Baru. Sukadana Baru. Alhamdulillah, nyampe Taiwan juga ya mas? Ya alhamdulillah. Berapa hari mas di Taiwan? Baru kurang lebih 3 hari pak. 3 hari. Jadi ini belum kerja? Belum. Belum kerja. Dan mungkin Saman mengundang saya malam ini, ceritanya ada apa? Dan mungkin Saman mau bertanya apa dengan saya gitu. Kok tiba-tiba Saman ada DM saya, Pak pengen ketemu, pengen ngobrol. Nah mungkin di Trans B7 ya, kita berbagi sharing. Kita berbagi cerita, mungkin kalau orang baru yang baru datang tuh seperti apa, sama ngerasa sendiri seperti apa, betul enggak mas? Iya betul. Dan mungkin di lingkungan Taiwan pabrik ini juga seperti ini, apa adanya seperti ini. Nah malam ini lor, mungkin sedikit kita berbagi, sedikit kita mungkin punya cerita untuk sahabat kita, untuk mungkin teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan, ataupun mungkin salah satu dari saudara Mas nanti juga bisa mendengar atau melihatnya mas ya, betul ya, mas? Betul. Mas, dalam rangka apa Saman ngundang saya ke sini? Saman mau bertanya apa gitu? Saya ingin bertanya pak gini, saya kan baru datang di Taiwan sini ya. Betul. Terus? Saya ingin tahu sistem kerjanya tuh gimana di dalam pabrik itu. Emang kemarin Saman nggak dikasih tahu? Belum. Di bagian apa ataupun pabriknya apa belum. Jadi baru datang langsung di tempat ini, belum dikasih tahu besok kerjanya apa gitu. Sama di bagian apa mas katanya mas? Di bagian pengekruman pak. Bagian pengekruman. Jadi gini mas ya, kalau di bagian krum itu kan pelapisan mas sistemnya. Nah di situ kemarin juga ada salah satu video saya, silakan lor teman-temanku semua juga ditonton video yang kemarin, salah satu dari sahabat saya, mungkin senior saya. Kalau di krum itu kayak pelapisan mas, jadi besi itu kayak dilapisi, betul enggak? Iya, intinya anti karat, biar si besi itu tidak karatan. Nah kalau untuk kerjanya, kalau saya cerita mungkin dari sekarang, saya ambil sedikit aja, betul enggak mas? Jadi kalau untuk kerjanya itu sepengetahuan dari saya, besi itu hanya di krum. Jangan mungkin pernah dengar kan ya? Pernah didengar. Mungkin salah satu contohnya kayak kunci stainless, kayak nah seperti itu mas. Jadi hanya di situ ada mesin otomatis. Di Taiwan ini semua pakai. Kalau di pabrik saya loh mas ya. Kalau di pabrik lain saya juga kurang memahami. Kalau di pabrik saya semua itu pakai otomatis mas. Jadi sampean tinggal masukin barang. Di situ ada kayak komputer. Dari perusahaan itu nanti mintanya berapa tiau itu ketebalan dari kromnya tersebut. Nah di situ ada juga namanya ketebalan kromnya juga. Itu harus mengikuti prosedur ataupun mandor yang nanti akan memberitahuan ke sampean seperti itu. Jadi untuk cara kerjanya kalau sekarang saya panjang lebar menjelaskan pun enak, kita itu praktek mas. Ya benar pak. Kalau kita cuma saya ngomong gini-gini mungkin sama juga kurang memahami, betul enggak? Tapi kalau besok sampean kerja bareng ataupun mungkin dengan teman kita yang lainnya, sampean langsung bisa melihat cara kerjanya seperti apa. Terus apalagi mungkin yang mau ditanyakan? Dan sistem gajinya gimana itu pak di dalam? Gajinya maksudnya gaji gimana? Gaji
Per bulan itu berapa? Per bulan. Kan kemarin sama di job itu kan ada Ya. gaji UMR sekarang di Taiwan sama berapa di situ Mas? 25.000. 25.250. Itu belum dipotong Mas. Di sini ada, pengen dijelaskan atau tidak? Ya aku yang dijelasin. Mes dan makan Ya. 2050. Ada pajaknya, kalau pajaknya itu tergantung dari pendapatan sampai nanti banyak dan tidaknya. Ada askes, ada mungkin biaya kebersihan, ada mungkin tabungan sampai di pabrik. Ya, benar. Itu kalau tidak salah, kalau di pabrik yang sampean sekarang ini, sepengetahuan saya dan mungkin banyak teman-teman kita yang kemarin sharing di video-video yang kemarin, kurang lebihnya antara 8.000 Mas. 8.000. Jadi gaji sampean itu ini belum kita hitung lembur ya Mas ya. Ini gaji pokok sama loh ya. 25.000 diambil 8.000. Masih ada sisa berapa Mas? 17. Betul enggak? Nah, gaji sampean ini sebetulnya cuma 17 itu Mas, karena masih dipotong-potong tadi. Nah, mungkin gitu kalau ini dari saya gitu. Ini tanpa lembur loh Mas ya. Ini yang tanpa lembur. 17 itu belum biaya kehidupan sampean di sini. Ya, belum. Makan, rokok, pulsa. Nah, katakanlah kebanyakan kalau masalah boros dan tidaknya Tergantung kita. betul sekali, saya kembalikan ke diri sampean, tinggal sampean untuk memanage keuangan, untuk mungkin mengatur keuangan, semua kan tergantung masing-masing per orangnya. Nah, jadi kalau sama tadi menanyakan, kalau itu tanpa lembur sampai masih ada sisa 17, umpama diambil 5.000 masih ada sisa 12.000. 12.000 kalau sekarang dikalikan rupiah, ini belum loh Mas. Ini belum loh. Karena saya yakin sama juga pasti kena potongan. Masih kena potongan. Tapi nggak saya kupas dulu, nanti kita bisa pindah ke next video berikutnya. Betul enggak? Apalagi yang sama tanyakan. Oh iya Pak, gini kan ya. Saya kan baru datang di sini juga ya. Betul. Mulai berangkat jam berapa kerjanya? Oh, maksudnya untuk jam kerjanya besok mulai jam berapa? Jam berapa? Jadi gini Mas, ini mayoritas dan kebanyakan juga kalau di Taiwan itu kita satu Mas ya pesan dari saya, kita tuh harus taat dengan peraturan. Di Taiwan itu jam itu kalau bagi orang Taiwan itu jam itu sangat apa ya namanya? Nggak bisa diundur-undur, itu bukan Mas ya. Jadi gini Mas, kalau untuk jam kerja itu kita berangkat dari mes karena pabrik kita kan agak lumayan Mas ya. Agak lumayan. Jadi usahakan 7:30 itu kita udah berangkat. Kita absen dulu. Jadi jam kerjanya jam 8. Jam 8. Jam 8. Jadi mulai jam 8 itu sampean udah ada di pabrik, udah mulai kerja lah intinya ya. 7:30 sama berangkat, jam 8 kita udah mulai kerja. Terus dan makannya itu sehari berapa kali? Nah, tadi kan kalau pagi Mas ya, di Taiwan itu nggak dikasih sarapan. Jadi kalau untuk sarapan sampean beli sendiri, entah mau beli kopi ataupun mungkin makanan Taiwan ataupun mungkin katakanlah kalau orang baru saya yakin biasanya yang simple itu ya milor seperti itu. Nah, jam 8 kerja nggak dikasih sarapan sampai jam 12 siang Mas. Jam 12 siang kita istirahat baru dikasih pentang. Namanya pentang Mas ya, bukan nasi kalau di sini namanya pentang. Nah, itu istirahat 1 jam sampai jam 1. Berarti jam 12 itu sama dikasih pentang sekali ya. Nah, setelah jam 1 mulai kerja, nanti kita rehat lagi sampai jam 5 Mas. Jam 5. Jam 5. Nah, jam 5 itu sama juga dikasih pentang lagi. Nah, kalau jam 5 itu kan udah jam 5 tuh, sama udah dikasih pentang. Kalau memang nanti sampean itu udah dikasih lembur ataupun mungkin mandor ataupun mungkin manajer ataupun mungkin lapan sampean nanti itu menyuruh lembur, jadi 5:30 itu sampean udah mulai kerja lagi. Sampai jam yang ditentukan oleh mandor tersebut. Jadi untuk makannya itu cuma dapat 2 kali ya Mas ya. Pagi nggak dapat, cuma siang sama sore toh. Nah, nanti kalau umpama sampean udah habis lembur, yaitu beli sendiri Mas. Nah, makanya tadi di awal tadi sampean menanyakan gaji kan di situ. Biaya 25.000 tadi
diambil potong masih ada sisa 17. Nah, yang sisanya itu kan buat persiapan untuk kita pulang lembur lah, ataupun mungkin untuk beli sarapan setiap paginya. Seperti itu. Paham? Monggo, apalagi? Dan kebiasaan di sini tuh kayak apa Pak sistemnya tuh? Maksudnya kebiasaan apa? Untuk sarapannya. Untuk sarapannya kalau teman-teman sahabat kita di sini itu tergantung keuangan masing-masing. Ya mungkin ada yang dibilang kalau yang biasa, kalau saya pribadi kan jujur Mas ya. Kalau saya pribadi ya katakanlah saya mengeluarkan uang 50 NT Mas untuk beli sarapan seperti itu. Karena kalau pagi sampai jam 12 itu kadang-kadang saya jujur Mas ini. Saya udah nggak kuat nahan lapar lagi. Jadi lebih baik saya mengeluarkan uang untuk sarapannya seperti itu. Paham? Nah, untuk malamnya, untuk pulang malam habis lemburnya itu juga tergantung ke kita. Kalau memang kita nahan lapar sanggup ya nggak apa-apa, tapi kalau memang kita lapar ya mau nggak mau kita harus mengeluarkan uang. Nah, katakanlah dalam sehari itu kalau dipikir pengeluaran kita itu juga banyak. Sama perokok atau tidak? Perokok. Nah, jadi kalau perokok katakanlah sehari ya kalau mungkin seirit-iritnya setengah bungkus lah ya, cukup lah ya ibaratnya biaya yang kita keluarkan Mas ini maksudnya. Untuk sarapan dan mungkin untuk malamnya itu ya minimal 200 lah Mas. 200 sehari. Sehari itu katakanlah untuk rokok loh Mas, bisa untuk rokok loh ya. Kalau nggak ngerokok sih ibaratnya ada mie sama telur lah ibaratnya ketemu lah ya. Ketemu lah intinya seperti itu. Jadi tinggal bagaimana sampean mengatur keuangan, mau dibilang boros itu semua saya kembalikan ke diri Anda masing-masing kan sepertinya. Terus apalagi cukup Pak. Mungkin cukup itu aja dulu, betul enggak? Kita bisa video berikutnya. Saya yakin banyak pertanyaan mungkin karena sama juga masih baru, betul enggak Mas? Baru. Oke Lur, masih bersama Transpi 7. Kita bisa naik video berikutnya dan mungkin kalau ada salah tutur saya bicara yang baru menemukan channel Transpi 7, silahkan Anda komen, like, dan subscribe-nya. Betul enggak Mas? Benar. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.